Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bosku semua dimanapun berada pada saat hari ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun tentunya bosku. Dan saya berharap kiranya angan impian para bosku semua segera tercapai. Amin ya bosku. Hari ini saya masih mau membahas dan mau mengulas pembahasan mengenai negara Malaysia dan negara Indonesia bosku. Jadi seperti yang saya bahas sebelum-sebelumnya, negara Indonesia dan negara Malaysia ini kalau terus diulas, terus dibahas, dan terus kita perhatikan ya, ada banyak sekali hal yang unik yang tentunya itu sangat patut untuk kita bahas bosku. Dan untuk itulah pada video hari ini ya, saya mau membahas mengenai persamaan antara Indonesia dan Malaysia bosku. Tanpa kita sadari ya, ada hal-hal yang mungkin sudah kita nikmati atau sudah terlewat di dalam kehidupan kita. Itu ternyata ada di Malaysia dan ada juga di Indonesia bosku. Meski tak sepenuhnya mirip ya, meski tidak 100% mirip, tapi itu yang membuat Indonesia dan Malaysia ini memang sangat dekat bosku, sangat menyerupai sama ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang ada di Malaysia. Dan makanan yang ada di Malaysia ini itu sangat mirip dengan makanan yang ada di Indonesia bosku. Penasaran makanan apa sajakah itu? Maka dari itu untuk para bosku semua, sebelum kita lanjut ke video pembahasan hari ini, mari kita sama-sama jalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini bosku. Terima kasih banyak juga saya ucapkan untuk para bosku semua yang sudah like video ini dan yang sudah subscribe di channel ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung bahas ke topik pembahasan kita hari ini. Makanan-makanan yang ada di Malaysia yang mirip dengan makanan yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama pembahasan kita adalah makanan yang ada di Malaysia dan itu sangat mirip dengan makanan yang ada di Indonesia, yaitu nasi lemak Malaysia bosku. Jadi kalau kita perhatikan nasi lemak Malaysia ini itu biasanya ditambahkan sayuran-sayuran seperti kol ya, dan juga ada tambahan daging dan telur. Di sini juga ada saya lihat seperti kacang-kacangan. Sedangkan itu kalau di Indonesia itu sangat mirip dengan nasi uduk yang ada di Indonesia bosku. Jadi nasi uduk yang ada di Indonesia ini itu terdiri dari berbagai kacang-kacangan juga. Terkadang ada juga tambahan timun, ada telur, ada juga seperti kelapa oseng ya, kelapa yang disangrai itu menggunakan kuali tanpa menggunakan minyak bosku. Jadi menurut saya nasi lemak yang ada di Malaysia itu sangat mirip dengan nasi uduk yang ada di Indonesia bosku. Saja yang perlu saya tanyakan di daerah kami ya, di daerah saya khususnya daerah Medan, itu nasi uduk yang ada di Indonesia itu kebanyakan dinikmati pada saat sarapan pagi bosku atau pagi hari. Dan untuk para bosku semua yang ada di Malaysia nih, bagaimana mengenai nasi lemak? Apakah sama seperti yang ada di Indonesia atau kebanyakan dinikmati pada saat pagi hari atau untuk sarapan bosku? Bagaimana pendapat bosku mengenai nasi lemak yang ada di Malaysia? Dan yang kedua adalah persamaan makanan yang ada di Malaysia dan juga ada di Indonesia bosku. Untuk pembahasan topik kita yang kedua, kita tempatkan pilihan ke nasi kerabu yang ada di Malaysia bosku. Jadi kalau kita perhatikan nasi kerabu yang ada di Malaysia ini itu sangat mirip atau menyerupai nasi pecel yang ada di Indonesia bosku. Kalau ngomongin nasi kok jadi lapar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi persamaannya itu bosku, nasi kerabu yang ada di Malaysia itu sama dengan nasi pecel yang ada di Indonesia. Berikut persamaannya adalah mengenai sambal ya.
Sambal yang ditambahkan di atas nasi itu berupa biasanya kalau di Indonesia itu berupa sambal terasi atau sambal tomato. Kalau di Malaysia, oh bukan, satu lagi sambal cili ya. Kalau di Malaysia itu mayoritas itu sambalnya adalah sambal cili bosku. Sedangkan tambahan lainnya itu seperti gorengan itu di atas, itu ada tempe, ada ayam atau ikan atau juga telur. Itu sangat mirip dengan apa yang ada di Indonesia bosku. Jadi nasi kerabu yang ada di Malaysia ini sangat mirip topping-toppingnya itu dengan nasi pecel yang ada di Indonesia. Meskipun dari nasinya, kalau nasi kerabu yang ada di Malaysia itu mayoritas berwarna kebiru-biruan ya. Sedangkan nasi pecel yang ada di Indonesia itu berwarna normal ya, putih saja seperti nasi yang biasa dimasak bosku. Jadi itu yang sangat membedakan, perbedaan yang mencolok antara nasi kerabu dan nasi pecel yang ada di Indonesia. Sedang pada isiannya atau tambahan-tambahan lauk pauk atau dagingnya itu menurut saya hampir mirip atau menyerupai bosku. Bagaimana menurut para bosku semua mengenai persamaan nasi kerabu dan nasi pecel yang ada di Indonesia? Jujur sih saya sudah pernah menikmati nasi kerabu ya yang ada di Malaysia itu satu kali. Yang saya rasakan itu nasinya itu yang sangat membedakan bosku. Kalau untuk lauk, ayam, telur dan gorengan lainnya, itu menurut saya itu hampir mirip dengan nasi pecel yang ada di Indonesia bosku. Hanya saja di bagian nasinya itu seperti ada yang membedakannya. Bagaimana menurut pendapat para bosku semua mengenai nasi kerabu ini ya? Dan apa yang membuat nasi kerabu ini terlihat unik, atau memang berasnya itu yang memang berasal dari warna biru, atau memang ada tambahan-tambahan zat pewarna alami lainnya yang membuat nasi ini berwarna biru bosku. Para bosku boleh tuliskan pendapat para bosku di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan yang seterusnya, persamaan antara makanan Indonesia dan makanan yang ada di Malaysia bosku. Dan untuk pilihan ini kita jatuhkan kepada apam balik yang ada di Malaysia dan terang bulan yang ada di Indonesia bosku. Jadi kalau apam balik yang ada di Malaysia dan terang bulan yang ada di Indonesia, saya rasa ini sangat mirip ya. Sangat mirip, dari bahan-bahannya juga saya rasa sangat mirip. Tepung yang digunakan juga saya rasa sangat mirip. Bahkan topping isiannya yang berupa, kalau di Malaysia itu berupa kacang atau juga jagung atau yang lainnya. Dan kalau di Indonesia itu sama saja bosku. Itu kadang ada kacang, ada jagung, ada keju juga, ada meses ya atau coklat. Saya rasa hanya perbedaan nama saja yang membedakan antara apam balik yang ada di Malaysia dan juga terang bulan yang ada di Indonesia. Atau bahkan di Indonesia sering juga disebut makanan ini dengan martabak ya. Atau para bosku semua punya pendapat lain mengenai apam balik, terang bulan dan martabak bosku? Apakah ini sama atau apam balik dan terang bulan itu berbeda dengan martabak bosku? Para bosku juga boleh memberikan pendapat para bosku semua di kolom komentar di bawah video ini ya. Yang seterusnya, yang terakhir, yaitu makanan yang ada di Malaysia dan juga ada di Indonesia bosku. Dan pilihan yang terakhir itu kita tepatkan pada nasi kandar yang ada di Malaysia dan nasi padang yang ada di Indonesia bosku. Kalau kita perhatikan ya, nasi kandar yang ada di Malaysia ini itu memang sangat mirip dengan nasi padang yang ada di Indonesia bosku. Nasi kandar, nasi yang ditambahkan dengan sayur-sayuran, kuah, rempah dan juga daging dan tambahan sayur, itu hampir memang sama, sangat mirip dengan nasi padang yang ada di Indonesia bosku. Jadi nasi padang itu ada cabai, ada sayur, ada juga daging atau bahkan telur, dan ditambah juga ada sambalnya bosku. Jadi menurut saya nasi kandar yang ada di Malaysia itu sangat mirip dengan nasi padang yang ada di Indonesia bosku. Dari porsinya juga saya rasa porsi nasi kandar yang ada di Malaysia itu nggak jauh beda dengan porsi nasi padang yang ada di Indonesia bosku.
Jadi untuk nasi kandar yang ada di Malaysia itu menurut saya sangat mirip dengan nasi Padang yang ada di Indonesia, bosku. Kalau di Malaysia nasi kandarnya itu ada tambahan daging, rendang ayam atau lembu, atau juga telur. Dan kalau di Indonesia sama saja, bosku. Ya tergantung kita request apa. Karena pilihannya tentu ada telur, daging, dan juga tambahan sayur mayur di atasnya, bosku. Dan paling cocok menurut saya kalau kita makan nasi kandar atau nasi padang kalau dalam bahasa Indonesia atau versi Indonesianya, itu sangat nikmat sekali ya. Kalau kita itu makan nasi padang atau nasi kandar ditemani dengan minuman teh manis atau teh O, bosku. Dan berikut tadi adalah makanan-makanan yang ada di Malaysia dan makanan tersebut sangat mirip dengan apa yang ada di Indonesia, bosku. Dan menurut para bosku semua, apakah ada makanan-makanan lain atau jajanan-jajanan lain atau minuman-minuman lain yang ada di Malaysia dan itu memang ada juga di Indonesia atau ada kemiripannya di Indonesia? Para bosku semua boleh berbagi nih di channel ini, boleh sharing di channel ini. Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini mengenai pendapat para bosku semua. Apakah ada makanan atau minuman selain daripada yang kita bahas baru saja yang ada di Malaysia dan itu juga ada di Indonesia, bosku. Dan sekianlah pembahasan kita untuk hari ini ya. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk para bosku semua yang selalu setia di channel ini, yang sudah like video ini dan yang sudah subscribe di channel ini. Dan untuk para bosku semua yang baru bergabung di channel ini, mari sama-sama kita jalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini, bosku. Dan di akhir video, seperti biasa, saya mau mengucapkan untuk para bosku semua, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jika capek boleh beristirahat sejenak, jika menyerah jangannya, bosku. Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Dan raih terus angan dan impian kita sampai pada angan dan impian kita itu tercapai. Jika orang lain bisa, kenapa kita harus tidak bisa? Jika orang lain mampu, kenapa kita harus tidak mampu? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita harus tidak berjaya, bosku? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama, jadi apa bedanya kita dengan mereka? Semangat terus, bosku, yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Terima kasih banyak, bosku, sampai jumpa di video berikutnya.